dari hoax penculikan anak kerusuhan yang terjadi di masyarakat atau Ignatius Benu Adi Prabowo menerangkan kerusuhan yang melibatkan warga dengan aparat keamanan. Korban kerusuhan di Wamena, Papua, Pegunungan menahan 2 jenazah di RSUD Wamena. Keluarga menuntut pihak RSUD melakukan visum dan otopsi untuk kepentingan proses hukum pelaku kerusuhan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman, mulai dari keberagaman suku, budaya, dan juga bahasa. Namun di balik keberagaman ini terdapat konflik yang dapat pecah kapan saja. Salah satunya adalah kerusuhan di Wamena pada tanggal 23 Februari 2023. Wamena adalah pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Di kota ini dihuni oleh suku Dani yang merupakan penduduk asli, serta para migran dari Batak, Jawa, dan Sulawesi. Keberagaman ini menjadikan dan menciptakan dinamika sosial yang dapat memicu pergesekan antar suku. Baik, di sini saya akan menjelaskan kronologi yang terjadi. Nah, awalnya itu bermula dari sebuah pesan WhatsApp singkat yang dimana isinya tentang ada orang yang menculik anak. Nah, kabarnya itu menyebar luas secara cepat ke seluruh warga yang ada di sana. Warga pun dan kabar itu pun memicu amarah warga. Warga mengambil tindakan yang dimana merasa curiga oleh 2 pedagang Batak ini dan mulai membondong 2 pedagang Batak itu ke kantor polisi. Tapi polisi menolak karena merasa kalau 2 pedagang Batak itu bukan pelaku dari penculikan anak. Dan itu juga memicu amarah warga dan merasa bahwa polisi melindungi pelaku penculikan anak tersebut. Beberapa warga mulai mengambil tindakan dikarenakan amarah yang memuncak. Mereka membakar beberapa ruko yang ada di sana. Sebagai tindakan yang diambil oleh polisi, mereka meluncurkan gas air mata dan beberapa tembakan sebagai peringatan agar warga menghentikan hal tersebut. Tetapi warga tidak menggubris peringatan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Dan hal itu menjadi tragis yang dimana ada 12 warga yang meninggal dunia dan 15 ruko hangus terbakar. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih penyebab konflik kerusuhan di Wamena tahun 2023. Jadi di sini ada 4 penyebab konflik utama kerusuhan di Wamena tahun 2023. Jadi yang pertama itu karena adanya hoaks di media sosial yang mengakibatkan masyarakat di Wamena menjadi emosi dan sangat marah. Yang kedua, karena adanya ketidakpercayaannya masyarakat Wamena lagi kepada aparat keamanan. Yang ketiga, karena adanya ketegangan etnis dan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir itu karena adanya trauma konflik yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Jadi di Wamena juga pernah konflik sebelumnya pada tahun 2019. Jadi itu saja penyebab konflik utama kerusuhan di Wamena tahun 2003. Dampaknya sangat luas. Selain 12 korban jiwa dan 23 orang luka-luka, ribuan warga mengungsi, sekolah ditutup, dan kegiatan ekonomi lumpuh. Kepercayaan antar golongan pun semakin rapuh. Pemerintah merespons dengan mengirim tambahan personel keamanan, menangkap 13 tersangka pemicu kerusuhan, dan menginstruksikan pendekatan yang lebih humanis kepada aparat. Namun, langkah-langkah ini dinilai belum cukup. Tentang tindakan dan rekomendasi dari kompi ini ada 3 hal yang perlu diperkuat. Pertama literasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoax. Kedua, pendekatan antar golongan yang lebih kultural dan tidak mengedepankan kekerasan. Ketiga, dialog antar golongan yang rutin dan berkelanjutan. Yang terakhir, penutup. Kerusuhan Wamena 2023 bukan hal huru-hara biasa. Ini adalah pengingat Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya semboyan. Ia harus diperjuangkan setiap hari oleh semua pihak.